Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Ramadan, masih di channel RPF Pekalongan. Oke seluruh, di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang penggacoran dan memaksimalkan durasi lovebird betina pasca ternak. Hal yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan sangkar kapsul. Kita pisahkan betina dari jantanya. Jangan sampai melihat jantanya. Syukur-syukur jangan mendengar suara jantanya, seluruh itu akan lebih baik lagi. Kita pisahkan dari jantanya, kita masukkan betina itu ke sangkar kapsul. Biasanya lovebird betina kalau diternak itu berlemak seluruh. Bodinya berlemak, agak gemuk seperti itu. Jadi kita rampingkan dulu, kita bakar lemaknya dulu. Jadi perawatannya di minggu pertama adalah kita rawatan sehat. Intinya kita penjemuran seluruh. Jadi rawatannya jam 5 kita embunkan, jam 7 kita mandikan. Kalau dia mau mandi sendiri ya alhamdulillah, kasih cepok biar mandi sendiri. Kalau nggak mau mandi sendiri ya kita mandikan. Kita mandikan agak basah, lanjut kita jemur tanpa pakan minum. Kita jemur 1 jam atau 1,5 jam. 1 jam kita jemur tanpa pakan minum. Setelah jemur 1 jam, kemudian kita anginkan 1 jam, baru dimasukkan pakan dan minumnya. Untuk pakannya kita kasih pakan agak kenceng seluruh. Kita bisa tambahkan golkoin perkutut atau kita kasih pakan racikan, pakan rising, terserah, yang jangan terlalu kenceng banget seperti itu, atau kita racik sendiri seluruh. Jadi kita cukup kasih millet putih, millet merah, dan kenari seed. Jadi perbandingannya, misalkan millet putihnya 1 kilo, kenari seednya 1/4 dibagi 2, millet merahnya 1/4 dibagi 2. Kita campur rata. Itu buat pakan harian penggacoran seluruh. Setelah 1 minggu kita lakukan rutin, konsisten. Jam 5 kita embun, jam 7 kita mandikan, lanjut jemur selama 1 jam. Terus kita anginkan selama 1 jam, baru masukkan pakan minum. Kita sendirikan seluruh, kita sendirikan, pokoknya nggak melihat lovebird lain. Apalagi paut, jangan sampai melihat paut. Misalkan mendengar suaranya tidak masalah, yang penting kita pisahkan sendirian dia. Biar dia sendirian, dan mau ditaruh di ruangan ataupun di luar terserah. Yang penting dia sendirian. Setiap harinya sendirian, jangan melihat lovebird lain. Seperti itu selama 1 minggu. Setelah 1 minggu baru kita ke proses selanjutnya. Jadi si betina itu mau diarahkan ke single factor atau ke undulan nantinya, apa sekedar gacor saja seperti itu. Kalau sekedar gacor saja ya kita lakukan rawatan sehat yang seperti seminggu itu, kita lakukan terus menerus seperti itu sampai dia gacor. Baru terserah, yang penting gacor saja, insya Allah gacor seperti itu. Rawatan sehat itu yang penting kita lakukan secara konsisten, jangan dirubah-rubah, insya Allah gacor. Kita bahas yang ke single factor dulu seluruh. Jadi setelah 1 minggu kita lakukan rawatan sehat yang tadi, proses selanjutnya mandikan malam. Jadi kita mandikan malam jam 9 seluruh. Alangkah sangat baiknya kita mandikan jam 12, antara jam 12 sampai jam 3 itu mandi malam yang bagus. Dia merangsang durasi seluruh, mengembalikan durasi kalau mandi malam itu. Apalagi mandinya jam 1, jam 12, jam 1 atau sampai jam 3, insya Allah cepat banget durasinya. Bahkan ya nambah dari yang sebelumnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya pernah merasakan dan sering merasakan. Oke, kita kembali ke rawatan yang tadi. Proses selanjutnya kita mandikan malam. Kita ambil jam 9 saja seluruh. Kita mandikan jam 9 sampai basah kuyup. Lanjut kita anginkan di atas, kita keringkan, kita anginkan tanpa pakan minum. Biarkan dia sampai kering, bener-bener kering, ditis. Setelah kering, diamkan dulu 1 jam lah. Baru kita kerodong, full kerodong. Kita masukkan minumannya, terus di full kerodong. Ini ke arah single factor dulu. Jadi kita lakukan proses mandi malam itu sampai kapan? Sampai lovebird gacor, sampai lovebird birahinya berkurang, sampai lovebird kotorannya warnanya hijau bulan. Dan rawatan siangnya di proses mandi malam itu tetap kita lakukan pengembunan seluruh. Jam 5 kita keluarkan, kita embun. Jam 7 kita jemur
Yang tadinya kita jemur 1 jam, kita kurangin, kita jemur 15 menit saja. Kita mandikan dulu sebelum jemur, kita semprot mandi, tapi nggak usah basah kuyup. Kita jemur 15 menit, lalu kita anginkan lagi. Anginkan gantung sendirian seperti itu. Pada saat jemur biasa tanpa pakan minum, dan sampai diangin-anginkan kita tanpa minum, kita angin-anginkan selama setengah jam lah atau 1 jam tanpa pakai minum, baru masukkan pakan minumnya, baru kita kerodong lagi. Kita lakukan terus rutin sampai dia gacor, sampai durasinya kembali. Nanti kita akan menyaksikan sendiri durasinya seperti apa, kegacorannya seperti apa. Biasanya sih pada saat kita angin-anginkan dia akan ngangkat-ngangkat seperti itu ya. Dan dari hari ke hari durasinya akan bertambah. Biasanya ya durasinya kembali, itu rawatannya seperti itu ke arah single factor sampainya gacor. Nanti kita baru akalin ke settingan lapangan. Ini hanya sebatas penggacoran dulu seluruh untuk ke arah single factor, rawatannya seperti itu. Dan selanjutnya ke arah untulan, kita bikin ke untulan seperti apa rawatannya. Kalau ke untulan rawatan yang 1 minggu tadi, yang proses pertama, rawatan pertama selama 1 minggu kita lakukan terus lur. Rawatan yang jam 5 kita embun, jam 7 kita mandikan, lanjut kita jemur selama 1 jam. Tapi di minggu yang selanjutnya kita jangan 1 jam, setengah jam saja kita jemur. Setengah jam kita jemur, lalu kita anginkan selama 1 jam, biarkan tanpa pakan minum. Setelah 1 jam kita masukkan pakan minumnya. Kita lakukan setiap hari yang konsisten seperti itu, tanpa mandi malam. Pakannya kenceng sampai dia gacor, sampai dobelannya keluar, syukur-syukur dobelannya keluar, nadanya berubah, baru kita polos lagi pakannya. Untuk penggacoran pakannya kenceng terus. Pakannya yang tadi kita bahas ya, seperti itu. Kalau ke arah untulan lebih simpel sih menurut saya ya. Tapi sampai kapan? Sampai lobet itu gacor. Waktunya saya nggak tahu. Beda buruk beda lagi, maksudnya kita nggak bisa menentukan 10 hari gacor, seminggu baru gacor, enggak, sampai dia gacor. Jadi intinya konsisten, jangan dirubah-rubah rawatannya, dan sabar. Jadi intinya konsisten, jangan dirubah-rubah, sabar. Mungkin sampai di sini dulu, nanti kita bahas lagi. Jika ada pertanyaan atau sharing-sharing, silahkan di kolom komentar di bawah ini. Jika saya ada yang kurang, ada yang salah, ya diluruskan di kolom komentar ya seluruh. Yang penting tetap guyub rukun seluruh. Jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Saya Edi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't know